Karena saya punya sesuatu untuk diceritakan gitu. Saya punya pengalaman. Daripada pengalamannya saya ceritakan, saya ajak sekalian yang ngalamin sendiri. Itu suaranya luar biasa gede. Jadi pas saya datang sama teman-teman saya itu, bertiga gitu ya. Saya bawa kapas. Karena kenceng banget. Saya demi Allah kenceng banget. Tapi saya kapasnya buat saya doang. Dia nggak saya kasih. Banget nih. Gila. Deg-degan gimana? Deg-degan sih. Somai ping gak ada yang tahu ya. Jadi somai ping itu adalah ada bapak-bapak ya di Jakarta ya, di Car Free Day dia selalu jualan ya. Dia bajunya pink, topinya pink, celananya pink, sepatunya pink, sepedanya pink, mangkoknya apa namanya ember, pancinya pink, semuanya pink. Tadinya saya pikir somainya pink juga, enggak, somainya biasa aja gitu. Jadi akhirnya suatu hari saya penasaran tuh ya karena saya cobain itu. Saya ke Car Free Day sama istri saya, sama anak-anak saya 2. Jadi kenapa itu saya suka ke sana? Karena somai ping itu jadi tempat meeting point. Nanti kalau kesasar, pokoknya ayah di ini ya, di somai ping ya. Ya, oke. Ya. Cuma karena saya jadi patokan kan, kalau saya nggak beli kan nggak enak ya. Ini tiap hari di sini nggak beli nih. Harus saya beli. Rasanya gimana? Nggak enak. Tapi walaupun nggak enak, saya setiap kali Car Free Day, saya di situ lagi gitu. Karena paling gampang nemuinnya. Dan dia nggak selalu ada di Setiabudi, kadang-kadang dia di HI. Saya ikut ke HI, nongkrong lagi sebelahnya gitu. Mas Bud, dia manggil saya Mas Bud nggak beli? Boleh. Beli. Kok nggak dihabisin Mas Bud? Buat istri saya, padahal nggak enak. Nah, itu menariknya adalah suatu hari karena sering ngobrol, ini somai ping. Dia namanya Bapak Siriono, asli dari Klaten. Warna pink adalah warna favorit anaknya. Nama anaknya adalah Peksi Safira Miradalika. Jadi Pak Siriono ini cerai sama istrinya. Dan anaknya dipiara sama istrinya. Dan anaknya dipiara sama istrinya. Bener kan? Ya bener lah. Anaknya dipiara sama istrinya. Dan si bapaknya ini gak boleh nengokin anaknya. Jadi dia rindu dendam tuh, nelongso gitu. Jadi kenapa dia melampiaskan kerinduannya, makanya dia bikin pink karena itu warna favorit anaknya. Nah begitu dapat cerita ini, kan saya jadi ini lagi kan, jadi tambah terenyuh gitu ya. Jadi misalnya namanya siapa Mas? Farul. Misalnya Farul ngajar, Ombud kita ke RVD, yuk, ntar gua somai pink. Jadi somai pink itu makanan yang tidak enak. Tapi setiap Car Free Day saya selalu makan di situ. Apakah saya makan karena rasanya? Enggak. Saya makan karena apa? Karena ceritanya. Bahwa dia jadi tempat meeting point dan ternyata latar belakang nama pinknya begitu, bahwa dia bercerai, bahwa dia tidak boleh ketemu anaknya. Itu saya datang karena itu, bukan karena rasanya. Nah, pecel lele lela di sini ada nggak? Nggak ada juga ya? Dia cabangnya udah banyak loh. Katanya sampai di Papua, Brunei, sampai Mekah katanya udah ada. Saya nggak pernah tahu nih kenapa nih pecel lele lela begitu ngetop gitu ya. Begitu ngetop. Suatu hari saya ke sana karena di depan rumah saya itu ada pecel lele lela. Dan rasanya gimana? Biasa. Saya bilang biasa aja. Pernah ya? Pernah ya, sama. Kalau buat saya sih di bawah biasa lah. Akhirnya saya penasaran nyari. Ternyata orang kesana tuh karena promosinya luar biasa gitu. Jadi setiap kali yang namanya Lela, apa namanya Lela kan? Semua yang namanya Lela boleh makan gratis di sana. Setiap hari. Pas saya ketemu manajer saya bilang, Mas, emang gak rugi Mas? Kalau yang namanya Lela itu datang tiap hari. Oh enggak rugi gitu. Si ibu yang namanya Lela itu ya datang sehari 3 kali, makan pagi di sini, makan siang di sini, makan malam di sini, boleh tiap hari ya boleh.
Emang gak rugi? Enggak dong. Kenapa gak rugi? Karena yang namanya Lela itu gak mungkin datang sendirian. Dia pasti datang sama suaminya. Kalau dia di kantor makan siang pasti dia datang sama teman-temannya. Gak mungkin sendiri, mungkin berdua, mungkin bertiga, berempat, berlima. Sehingga dia jadi brand ambassador saya gitu. Dia gak ada bedanya, promosi saya ini seperti gak ada bedanya sama buy one get one free. Sama aja. Saya datang suami istri nih. Suami istri. Kan gak mungkin buy one get one free, saya beli satu, dapat dua kan. Tapi kan dipromosiin kan itunya kan. Buy one get one free. Ini gak dipromosiin. Tapi sama aja. Si yang namanya Lela pasti datang kalau gak berdua, bertiga. Gak mungkin dia datang sendiri. Jadi si Mas itu ngomong gini. Lela ya. Ini buat Lela yang paling penting. Pokoknya ya Mas Bud ya. Yang namanya Lela itu ya. Kalau mati. Kalau gak stroke, diabetes, jantung, lever. Satu hal yang saya berani saya jamin. Gak mungkin dia mati kelaparan. Karena dia bisa tiap hari datang ke tempat saya gitu. Keren banget gitu. Saya belajar banget dari dia gitu. Bahwa ternyata promosi buy one get one free yang udah basi itu. Yang kita udah denger dari brother zaman baheula. Cuman diolik dikit. Tik, rasanya baru lagi dan hebat gitu. Padahal dia juga. Bahkan lebih irit lagi. Karena kalau buy one get one free kan harus berdua. Kalau si Lala itu bisa jadi bawa satu kantor gitu. Satu departemen dia bawa 8 orang gitu. Untung dia. Dia punya brand ambassador gratisan. Waduh, masih banyak nih. Saya cepet-cepetin deh ya. Jadi sebelum kita berjualan di sosial media, kita harus memanfaatkan sosial media untuk bercerita. Kemudian kita pelajari cerita jenis apa yang paling banyak mendapatkan share. Nah ini tadi yang di segmen pertama udah saya kasih lihat ya. Saya belajar kira-kira segmen apa yang paling banyak mendapatkan share. Nah setelah saya review dari referensi yang saya bikin sendiri, karena sebaiknya nyari referensi itu dari karya kita sendiri gitu. Karena saya bikin latihan, saya dapat, oh ternyata saya bisa pelajari. Ternyata yang saya disukai orang begini. Nah ini nggak begitu disukai, share-nya dikit. Akhirnya tiga terbanyak adalah begini. Beberapa metode memilih topik. Yang satu memanfaatkan momentum. Yang kedua adalah menggunakan kontradiksi. Dan yang ketiga menghadirkan kontroversi. Memanfaatkan momentum. Saya pernah melakukannya pada tahun 2000 sekian. Kalau lupa begitu tuh. Saya pernah melakukan 2000, lupa kan? Sekian. Jadi ini peristiwa waktu Ahok dan Anies Baswedan lagi kampanye. Siapa yang menang itu. Tapi dan itu adalah satu pilkada yang paling brutal selama saya hidup. Karena saya melihat sendiri ada teman saya, suami istri cerai. Gara-gara yang satu bela Ahok, satu lagi bela Anies. Padahal dua-duanya gak kenal sama dua-dua orang itu gitu loh. Kan gila gitu, gila banget gitu. Adik kakak berantem. Kalau ketemu, cebong, apa lo kampret? Adik kakak kandung loh. Itu gila banget. Jadi saya menuliskan ini gitu. Pada saat lagi heboh, saya menuliskan ini. Saya memanfaatkan momentum. Jadi saya dapat 1100 like, 188 komen, dan 643 share. Saya nulisnya netral di sini. Saya cuma memaparkan realita yang terjadi. Saya nggak berpihak kepada siapapun. Saya berpihak, tapi tulisan saya tidak berpihak. Itu memanfaatkan momentum. Nah, yang kedua, jadi dia bilang, lah tolong beliin bir lah. Tolong beliin bir bintang. Bir bintang kaleng. Mau beli bir merek apa Pak? Ya kan tadi gue udah bilang bir bintang. Bukan begitu Pak, soalnya bir itu banyak. Ada angker, ada bintang, ada ini. Ya tapi kan tadi gue bilang bintang. Oh ya udah, bintang ya? Bintang? Iya.